Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Femi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas C, dosen pengampu Bapak Rasidi SEMM. Saya akan mempresentasikan UTS Pendidikan Agama Islam yang berjudul Persamaan Makna Surat Al-Fatihah dan Surat An-Nas. Pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan istilah dari bahasa Arab yang memiliki arti bacaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di kota Mekah dan Madinah sejak tahun 610 Masehi sampai kematian Nabi Muhammad tiba, yaitu pada tahun 632 Masehi. Istilah Al-Quran berasal dari kata kerja qara yang artinya membaca. Istilah Al-Quran juga tertulis di dalam Al-Quran itu sendiri. Bahkan istilah Al-Quran muncul sejak 70 kali. Salah satunya tercantum dalam surat At-Taubah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallahas tara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah yuqatilu fi sabilillahi fayaqulu wa yaqulu wa'ada alaihi haqqa fi taurat wal injil wal qur'an awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru biya'idikumul ladzi bay'utu bih wa dzalika huwa fawzul azim, yang artinya sesungguhnya Allah memberi dari orang-orang mukmin baik maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Isi atau tubuh dari Al-Quran disusun dalam bentuk bahasa Arab klasik. Hal ini juga diyakini merupakan transkrip literal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemurnian atau keasliannya sangat terjaga. Hal ini bahkan dijanjikan dalam Al-Quran sendiri pada surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz, yang artinya bahkan orang yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauhul Mahfuz. Tentunya Al-Quran yang muncul ini dalam bentuk yang berbeda dengan berbagai arti. Banyak kali yang mengatakan bahwa istilah Al-Quran merupakan pandaan dalam bahasa Syira yang artinya adalah membaca kitab suci atau pelajaran. Terlepas dari itu, kata Al-Quran menjadi istilah dalam bahasa Arab. Dalam ayat ini, istilah yang merujuk pada satu hal yang dibacakan oleh Nabi Muhammad. Konteks ini terlihat dalam surat Al-A'raf ayat 203 sampai 204 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa iza lam ta'tihim bi ayati qalu laula tabaitaha qul innama attabi'u ma yuhya ilayya min rabbi hadza basaru min rabbikum wa hudaw wa rahmah laqaumi yu'minu wa iza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, yang artinya, dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, maka mereka berkata, mengapa engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Persamaan makna surat Al-Fatihah dengan surat An-Nas.
Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memiliki hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka pula yang tersesat. Kandungan Surat Al-Fatihah. Kandungan Surat Al-Fatihah. Dalam Surat Al-Fatihah terdapat beberapa kandungan yang tercangkup tujuan Al-Quran, seperti prinsip dan turunan ajaran agama meliputi akidah, ibadah, syariah, keyakinan atas akhir, keimanan atas sifat mulia Allah, pengesahan dalam penyembahan, juga permohonan pertolongan melalui doa. Al-Fatihah juga mengandung prinsip-prinsip asasi semua surah-surah di dalam Al-Quran. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada manusia, rajanya manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kandungan Surat An-Nas. Pada Surat An-Nas terdapat ayat pertama hingga ketiga yang berfungsi sebagai perintah agar manusia tunduk patuh kepada Allah, serta mentauhidkan atau mempercayai dengan keyakinan akan keberadaannya. Sedangkan fungsi kata An-Nas pada ayat-ayat terletak di dalam surah lainnya, diantaranya adalah sebagai perintah menjalin relasi sosial, seperti surat An-Nas ayat 1, perintah menjalankan ibadah, surat Al-Baqarah ayat 21, serta berfungsi sebagai tahdid atau mentakut-takuti, surat Tahrim ayat 6. Terkait keutamaannya, menurut Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya berjudul Bidayatul Hidayah, surat An-Nas ini bisa dibaca ketika hendak menjelaskan sholat. Tujuannya adalah demi berlindung kepada segala macam godaan saat memulai sholat tersebut. Al-Ghazali menuliskan, apabila telah selesai membersihkan kotoran dan najis yang ada di badan, pakaian, dan tempat sholat, dan telah menutup aurat dari pusar sampai dengkul, maka menghadap kiblat dengan berdiri dengan kaki yang lurus tetapi tidak dirapatkan, sedangkan engkau berada dalam posisi tegak. Lalu bacalah surat An-Nas dan berlindung pada sesuatu yang terkutuk. Hadirkan hatimu ketika itu, kosongkan pula hatimu dari bisikan dan was-was. Persamaan makna kedua surat tersebut. Dalam makna surat Al-Fatihah dan surat An-Nas memiliki persamaan, yaitu makna meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan dan meminta agar diberi petunjuk jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar terhindar dari keesaan di dalam dua surat tersebut, sama-sama menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat An-Nas menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat rububiyah atau ketuhanan, sifat al-mulk atau raja, sifat uluhiyah yang disembah. Dan di dalam surat Al-Fatihah disebutkan sifat Allah yang hampir sama dengan surat An-Nas. Hanya saja di dalam surat Al-Fatihah juga menyebutkan asma wa as-sifat atau nama-nama sifat terpuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Jazakillahu khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.